Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini sampai 1 bulan penuh. Amin Allahumma amin. Amin, amin, amin. Kembali dengan saya Abdul Hamid, pengawas Sekolah Madya tingkat MTS, bersama podcast Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau kita telaah IASP 2020 Badan Akreditasi Sekolah Madrasah, di mana instrumen itu adalah sebagai penjaminan mutu pemerintah terhadap lembaga pendidikan di Indonesia. Di IASP 2020 itu ada 4 komponen. Di antara 2 komponen itu adalah mutu lulusan dan proses pembelajaran. Ternyata 2 komponen ini adalah termasuk penentu dari kualitas pendidikan di Indonesia. Di kedua komponen ini adalah di mana para guru salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran yang aktif, di mana terjadi interaksi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, sehingga terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dan di sini guru dituntut untuk suatu pembelajaran yang mengacu kepada abad 21, di mana para guru melaksanakan pembelajaran ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. Saya pernah mengikuti sebuah seminar nasional yang disampaikan oleh Ketua APSI, Bapak Dr. Agus Kuncoro. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia ini terjadi gap. Yang pertama adalah kondisi kelas kita, beliau mengatakan adalah abad 19. Para guru kita itu abad 20. Sedangkan siswa kita abad 21. Nah, ini perlu direnungkan ini. Nah, sebagai gambarannya seperti ini, misalnya ada seorang guru yang materi pembelajaran misalnya greeting, mapel bahasa Inggris, yaitu membuat sebuah ucapan selamat. Bagi guru yang sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, tentu guru ini akan memanfaatkan teknologi kekinian. Misalnya ketika materinya adalah greeting, maka guru ini akan menyampaikan materi secukupnya tentang bagaimana cara membuat sebuah ucapan selamat dengan baik, lalu anak mempraktekkan dengan meminta siswa melalui HP anak masing-masing mendownload di Play Store, yaitu aplikasi Canva. Jadi membuat greetingnya itu lewat handphone masing-masing lewat aplikasi Canva. Setelah jadi hasilnya ini dikirimkan ke guru pengampu lewat media sosial, misalnya WA dan sebagainya. Tetapi apabila seorang guru menggunakan pembelajaran abad 20, tentu masih menggunakan kertas. Anak semuanya, besok pagi kita akan membuat ucapan selamat. Sekalian harus menyiapkan kertas, spidol, penggaris, pensil dan lain-lain. Maka anak-anak disuruh membuat di kertas itu. Nah, itu gambaran seorang guru masih menerapkan abad ke-20. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya senang sekali karena acara kali ini adalah launching podcast Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Pasti Bapak Ibu penasaran bagaimana sih studio podcast ini Kasih Pendidikan Madrasah dan apa saja yang ada di dalamnya. Saya tidak sabar untuk mengenalkan siapa-siapa nanti yang akan terlibat di dalam podcast Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati,
Nah, launching podcast Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak kali ini akan diresmikan secara langsung oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Bapak Haji Muhammad Arif Mundir, Sarjana Agama Magister Sains. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dahulu bersama beliau Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Walaupun ini waktunya jam 13, tentunya waktu yang sangat kritis. Di mana saya sebenarnya hari ini ada peluang loh untuk tidak berpuasa. Oh, gitu Pak ya. Musafir. Kasihan dengan sebelah ini dengan kasih gitu kan. Kalau saya kemudian nawari rokok itu kan. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Salah satu faktor terbentuknya podcast ini adalah ada ide dari Bapak Kasih Pendidikan Madrasah tentunya. Dan alhamdulillah walaupun agak terlambat Pak, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kami tahu bahwa lembaga-lembaga pendidikan apalagi Kanwil sudah lama, dan beliau Pak PLT ini merupakan pakarnya di moderator. Saya sering menyaksikan di broadcastnya di Kanwil. Untuk itu ada beberapa pertanyaan untuk Pak Kasih dan Bapak PLT. Mungkin yang pertama dulu dari Pak Kasih mungkin. Mungkin apa motivasi Pak Kasih membentuk podcast ini Pak? Oke, terima kasih Pak Hamid dan mohon izin Pak PLT. Ada beberapa hal yang menjadikan kami tertarik untuk podcast. Tadi disampaikan oleh Pak Hamid, sekarang kan kita sudah memasuki abad ke-21. Sehingga abad-abad sebelumnya kita tinggalkan. Kalau kita telaah, ciri di abad ke-21 kan satu itu kita harus ada informasi. Kita itu kepengen informasi itu kita dapatkan dimanapun saja, kapanpun berada. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus ada komputasi. Segala sesuatunya itu digerakkan dengan komputer saat ini. Kemudian ada juga yang terkait dengan komunikasi. Komunikasi ini. Tiga hal itulah yang memotivasi saya untuk kami dan teman-teman yang ada di seksi Penmat, bagaimana bisa membuat podcast ini sebagai sarana informasi, sarana edukasi kepada madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Demak. Perlu kita ingat jumlah madrasah kita luar biasa, Mas PLT. MI kita ada sekitar RA sekitar 161. Luar biasa ini. Luar biasa. Kemudian MI-nya ada 141, kemudian MTS-nya ada 133, kemudian MA-nya ada 79. Ya, mungkin ini terbanyak se-Jawa Tengah. Sehingga kalau kita menerima dana BOP itu BOP Bosda itu banyak sekali yang untuk Demak ini ya. Nanti dengan adanya podcast ini kita bisa memberikan informasi-informasi kepada madrasah-madrasah bagaimana nanti mungkin kedepannya sistem pengelolaannya, kemudian akuntabilitas terkait dengan keuangannya, prestasi-prestasinya lah nanti akan kita siarkan dalam forum podcast ini. Ya, kiranya itu Pak Mbet. Terima kasih Pak Kasih. Ini pertanyaan untuk Pak PLT, Mas PLT lah tepatnya, masih muda sekali. Dan selamat bergabung di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Ini bulan yang penuh berkah Pak. Mudah-mudahan cepatnya mungkin PLT-nya definitif. Begini Pak Mas PLT, kira-kira konten yang cocok, yang menarik untuk podcast ini seperti apa Pak PLT? Ya, tentu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih dan semua pemirsa yang saat ini bisa menyaksikan secara langsung podcast dari seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Hari ini tentu kita sepakat apa yang saya sampaikan Pak Hamid, yang saya sampaikan oleh Pak Kasih. Ini hari kita memasuki abad 21, era disrupsi kalau boleh saya sampaikan.
ini sesuatu yang saat ini sudah ada di depan mata kita, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak kita. Kalau kemudian kita orang tua, nih orang tua nih, nggak bisa menyesuaikan style gaya hidup anak-anak kita di era-era yang sudah milenial, era Gen Z seperti sekarang, dalam ruang lingkup era disrupsi, ya tentu kita ketinggalan. Ya, maka mau tidak mau, dunia pendidikan kita juga harus mengikuti apa yang menjadi ekspektasi anak-anak didik kita. Gak bisa kemudian mereka kita ajari dengan cara gaya kita atau pada masa-masa kita. Maka hari ini kita mulai harus belajar menyesuaikan itu. Maka ruang yang bagus hari ini, podcast ini adalah jawaban dari sekian banyak harapan itu. Karena apa? Dari podcast ini kemudian kita bisa mendiseminasikan nih program, kebijakan kita khususnya yang ada di madrasah. Kemudian juga kita bisa melakukan diseminasi anak-anak yang berprestasi yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita nggak tahu ada guru-guru yang berprestasi, kita bisa kan kemudian kita ajak sharing bersama gitu kan dari sini. Jadi prinsipnya kalau menurut saya podcast ini adalah bagian dari sekian banyak alternatif yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat kita, khususnya di teman-teman di dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Demak, khususnya umumnya yang ada di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Bagaimana kemudian program yang ada di tempat kita, capaian-capaian yang ada di tempat kita bisa tersampaikan dengan baik. Bahkan kalau menurut saya hal-hal yang kaitan dengan proses pembelajaran, ya kan, tantangan-tantangan baru saat ini kan hampir sama juga kemudian kita kayak ke ruang guru gitu kan. Ruang guru. Jadi kayak ke ruang guru gitu kan. Ini hari anak-anak kita tuh sudah familiar kan. Di kamar, kemudian waktu senggang mereka harus ikut ruang guru, nyaman gitu kan. Nah, hari ini bisa jadi kita mungkin dalam 1 pekan atau mungkin 1 bulan ada kegiatan nih kayak gitu kan, khusus untuk mapel apa gitu. Saya pikir menarik, dan bagaimana kemudian ya kita undang ya kan narasumber yang memang sesuai dengan dunia mereka. Saya pikir ini keren Pak. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi benar kata Pak Hamid, terlambat itu nggak ada masalah daripada tidak bergerak sama sekali. Dan ini peluang bagi kemudian Kabupaten Demak dengan segala potensi yang dimiliki. Kalau saya melihat, karena saya lahir dari Demak, tentu saya tahu persis lah resources di Demak itu sesungguhnya luar biasa. Jadi kalau saya boleh bilang dalam kesempatan ini agak sedikit jumawa gitu kan, indeks human right kita itu sebenarnya tinggi loh. Hanya persoalannya ruang fasilitasi kita yang tidak terlalu baik, sehingga akhirnya apa yang terjadi kayak seolah-olah kita itu ketinggalan dengan kabupaten kota yang lain. Pulau Kinten ini peluang Pak Hamid dan Pak Kasih. Terima kasih Mas PLT. Ke Pak Kasih lagi ini Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak ini. Kira-kira ide besarnya apa Pak dari podcast ini Pak ya dibentuk? Ya sebenarnya podcast ini kan sudah lama ada ya, mungkin tadi di Kanwil sudah ada. Kalau kita merujuk kepada 7 prioritas Kementerian Agama, kan di dalamnya itu mungkin kita yang spesifik kepada kan mungkin saya kelompokkan 3 itu. Pertama itu kan penguatan moderasi beragama. Kemudian yang kedua itu adalah transformasi digital. Kemudian yang ketiga itu adalah cyber university. Ini yang terkait dengan madrasah. Nah, kita ini podcast ini kan dalam rangka untuk mewujudkan juga 7 program prioritas Kementerian Agama terkait dengan transformasi digital. Mau tidak mau kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Tadi yang sampaikan 21. Kalau kita melihat itu ya namanya revolusi industri ya, kan kita mulai dari 1.0. Itu waktu itu hanya pergerakannya di mesin uap dengan tokohnya James Watt gitu. Kemudian muncul dua abad lagi baru muncul ya, kalau tadi itu di angka 8 abad ke-18 baru 20 abad ke-20 muncul lagi industri yang 2.0 itu ini yang membedakan luar biasa. Yang membedakan Kasih Penma dengan Kasih yang lain. Jadi bisa runtut menceritakan itu kan dari masing-masing etapa tahapan. Literasinya bagus Pak. Berarti literasinya cukup bagus. Nah setelah itu baru kita ke 21, itu kurang dari 1 abad. Itu sudah ke abad ke-20. Nah, sekarang ini sudah kita masuki di abad ke-21, di mana segala sesuatunya itu sudah digerakkan secara digital. Ya.
mungkin peran-peran dari manusia sudah mulai dikurangi, ya, Nggih. semuanya sudah digerakkan oleh mesin, terkoneksi dengan digital itu. Digital, Ya. nggih. Mau tidak mau, ya, Nggih. dunia pendidikan akan mengikuti seperti itu. Nah, Nggih. inilah ide besarnya itu sebenarnya dari situ, Nggih. dari program prioritas dari Nggih. Kementerian Agama, kemudian kita runtutkan dari perkembangan revolusi industri yang ada. Ya Nggih. itu Pak Ahmed mungkin kira-kira gambarannya. Ini ada begini Pak, ada tantangan sebenarnya di madrasah Iya. Pak. Ini mungkin Pak PLT, Pak Kasih mungkin bisa memberi solusi gitu. Di dalam penjaminan mutu yang saya sampaikan, Iya, itu betul. salah satunya kan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Pak. Ya. Alat yang paling ideal dan mudah, dan anak juga banyak yang sudah memiliki itu handphone Pak. Ya. Handphone. Handphone, ya Handphone, semuanya gadget. hampir semuanya Iya. ya. Nah, sayangnya hasil pengamatan kami kalau supervisi Pak, rata-rata di tata tertib madrasah semuanya masih melarang Pak membawa HP Pak. Ya, kalau saya Itu bagaimana itu? Oh Pak? iya, benar. Gitu. Jadi kalau saya cenderung ini hari kita tidak bisa ya di tatib kita seperti itu. Iya. Ada saat dimana memang yes tatib itu kita jadikan sebagai panduan rule kita. Iya. Tetapi tidak kemudian itu menjadi sangat rigid. Jadi dalam satu pekan itu kemudian anak nggak boleh bawa terus. Iya. Karena kemudian mohon maaf ya kalau saya amati, oke mereka bisa tertib nih nggak bawa itu. Iya. Tapi di luar jam sekolah Iya. mereka justru kayak kemudian kayak euforia, Oh, dapat ruang bebas kebebasan. gitu Pak ya. Kebebasan. Oleh karenanya menurut saya ada di mana hari-hari yang memang kita boleh anak-anak itu, dan jangan salah di beberapa sekolah yang ada di kota besar justru itu menjadi bagian dari sarana fasilitasi pendidikan. Pendidikan. Artinya kan tinggal bagaimana kemudian pola pengawasan yang bagus antara guru, lembaga sekolah dan orang tua serta masyarakat. Jadi memang persoalannya kalau boleh kami menyampaikan pada kesempatan ini, patologi sosial tentang kaitan dengan persoalan anak-anak kita di era disrupsi itu sesungguhnya kepekaan sosial baik itu orang tua, masyarakat kita itu yang relatif agak abai. Iya, Nah, iya, iya. coba kemudian sekarang mari sekolah kita mulai membelajarkan nih, memberikan edukasi ya kan kepada anak-anak didik kita. Kalau kemudian HP yang saat ini dipegang oleh mereka itu peluang bagi mereka. Peluang ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu sering menjajali pendidikan Iya, begini loh. iya. HP itu jadi persoalan Iya. loh Wah. bagi kehidupan. Ada yang menyatakan Ini itu- tentu memorian yang tidak baik Iya, bagi betul, anak-anak betul, kita. betul, Tetapi Pak, iya. kemudian yuk kita geser nih Iya. narasinya. HP itu adalah peluang jalan menuju suksesmu. Itu Iya. saya pikir itu penting itu loh. Betul, Kita betul, itu kan betul. sering loh narasi-narasi yang menjas, yang Iya. kemudian mengkerdilkan anak kita. Sehingga akhirnya kemudian anak itu seolah megang HP itu sesuatu yang harus sembunyi-sembunyi, ketakutan di sekolah. Sebenarnya Iya. harusnya tidak begitu. Nah, Iya, iya. tinggal bagaimana kemudian pengawasan kita. Tapi saya yakinlah dengan panjenengan Mas Kasih yang juga masih muda dengan visionernya beliau, saya yakin kok sesungguhnya peluang ini terbuka lebar untuk Demak. Iya. Jadi saya itu berharap beginilah, bagaimana kemudian dunia pendidikan yang ada di Demak itu betul-betul menjadi bagian dari mercusuar Iya. peradaban. Nah, Iya. saya itu selalu mimpi, yuk kita jadikan Demak itu sebagai sebuah pusat pergerakan Iya. peradaban yang ada di sekitar kita. Iya. Karena sejarah sesungguhnya dari situ Iya, ya. iya. Nah, Kita itu kan Pak Ahmed. pada perang Jadi Oke. mulai puncak kita biasakan kejayaan coba ya, lah, puncak entah itu kejayaan. sepekan itu 2 kali Iya. atau berapa kali, mungkin nggak harus sepekan langsung ya. Iya. Paling tidak ada step by stepnya kita lakukan itu sehingga anak sekolah, sivitas akademik yang ada di madrasah itu menjadi juga tidak fobia banget loh ketika anak Iya. pegang HP di sekolahan. Tetapi kemudian kita fasilitasi itu. Iya. Sebenarnya kita sudah mampu loh, sudah Iya. mampu dengan adaptasi itu Iya. pada saat pandemi kemarin. Ah, iya, gitu. Nah, sepakat atau tidak anak-anak kita itu sudah cukup Iya, kita berikan iya. ruang, Iya, ya iya. kan, yang terbuka, ya kan, leluasa 1 kali 24 jam, ya kan, Iya. untuk pegang HP. Dan faktanya Iya. anak-anak juga relatif bisa mengikuti, walau tentu Iya. kita tentu tidak bisa dong di Iya. apple to apple kan, ya kan. Iya. Pada saat kemarin di pandemik itu nilai akademik kalau tadi indikatornya itu Iya. adalah kelulusan, ya tentu beda. Iya. Karena memang itu adalah masa transisi, sebuah proses transisi dari yang sebelumnya itu nggak ngerti dengan persoalan-persoalan transformasi digital yang begitu luar biasa lompatannya, tahu-tahu dipaksa dengan pandemik itu. Tetapi kan Pandemi. itu sesungguhnya cakrawala bagi kita. Oh ternyata potensi kita punya kok peluang dan kesempatan yang memungkinkan anak kita itu sekolah bawa HP, belajar pakai gadget mereka, Iya, tidak ada iya. masalah gitu. Iya.
Betul sekali Pak, bahwa salah satu di indikator pembelajaran yang bagus itu memang harus konkret Pak, belajar itu. Misalnya kami bisa aplikasinya seperti ini misalnya. Seorang guru sejarah kebudayaan Islam, dia menerangkan tentang Allah menurunkan wahyu pertama ke Rasulullah, itu kan di Gua Hira Pak ya. Mungkin selama ini para guru yang kita dulu itu kan menggambarkan di papan tulis gitu Pak. Tapi era sekarang ini bisa tentu akan lebih konkret Pak. Guru Hmm. aktif mencari browsing di YouTube atau di internet, linknya kita bagikan Pak. Nah, cuman persoalannya tadi loh, Pak Hamid prolognya sudah keren kan. Ini hari guru kita itu di abad 19, ya kan? Pak, Murid kita di abad 21 atau di abad 20. Persoalannya di situ. Gurunya yang males nih kadang kan, mengikuti apa yang menjadi dunia anak-anak mungkin kita. Pak Hamid, guru kita itu belum sadar Gitu Pak ya. bahwa regenerasi kita kan bertahap. Ini tugasnya Mas Kasih loh ya. Kita kan ada Tugasnya yang namanya Mas Kasih itu. generasi X. Ya. Saya mungkin ini lahir di generasi X. Mungkin dari 69 sampai dengan 71-an, ya, mungkin generasi X. Kemudian masuk ke 2 itu kan generasi Z itu. Ya, mungkin Mas Afif ini Saya generasi generasi Z, Z. ya, generasi milenial. 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 Kemudian turun lagi generasi Z. Ya. Kita generasi X mengajar generasi Z. Dengan pola seperti dulu, makanya nggak nyambung. Apalagi sekarang ini kan sudah memasuki anak kita yang lahir di kisaran 2011 sampai sekarang ini kan sudah generasi Alpha ini. Sudah digitalisasinya kan harus kuat ini, karena mereka tuh sudah bosan dengan catatan, membaca juga sudah bosan. Mereka pinginnya itu ada gambar, film dan lain sebagainya. Betul Pak. Betul. Ini emang Pak, PR kita bersama. Bagaimana guru-guru kita memang adaptasi terhadap teknologi informasi Pak. Betul. Karena anak-anak kita itu kalau kami mengadakan supervisi di madrasah Pak ya, menghadapi LKS sudah bosan Pak. Bosan Pak, betul sudah bosan. Padahal sekarang tuh LKS malah jadi satu-satunya sumber belajar. Ini. Sedangkan tadi mestinya TIK, teknologi informasi komunikasi itu sebagai media maupun sumber belajar. Tinggal memanage-nya seperti apa. Tadi disampaikan oleh Mas PLT, memanage anak agar dalam mengelola itu bagus. Ada sebuah MTS di Kota Demak ini Pak, yang siswanya itu membolehkan bawa HP. Setelah kami telusuri, memang di kelas itu ada manajemennya, disimpan di box itu. Ketika ada guru yang memanfaatkan baru diambil. Selesai kumpulkan lagi. Itu bagus. Begitu pulang dikembalikan, dibagikan lagi ke siswanya. Itu kalau kita memang tergantung bagaimana kita mengelola saja, mengelola dan manfaat pada waktu-waktu yang tepat. Kalau kita sudah tidak bisa loh, ini hari kita memaksakan anak-anak nggak boleh pakai HP ke sekolah, nggak bisa. Karena Pak, saya pernah mendengar ada ekstrim juga itu. Katanya HP itu Pak, setan gepeng. Sebenarnya semuanya itu kan plus minus ya. Jadi kita akan mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya bahwa di HP itu juga banyak belajar agama, misalnya nyuwun sewu. Kita ingin ngaji ke para alim, para kiai yang kita idolakan. Tinggal lihat di YouTube banyak ya Pak ya. Jangan bahkan begini, artinya begini. Dulu mbah-mbah kita itu bicara tentang persoalan fikih tentu dari literasi kitab salaf dari kertas, ya kan? Paper by paper, chapter by chapter. Tetapi kemudian ini hari kan nggak begitu. Ini hari Abah Samilah, ya kan? Kumpulan ribuan kitab itu ada di sana, yang kita bisa membacanya lewat netbook kita, ya kan? Laptop kita. Apakah kemudian kita itu masih mengatakan, oh itu yang dibaca bukan kitab kuning? Tidak bisa. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Artinya memang kita punya PR Pak Kasih dan Pak Hamid. Punya PR bagaimana kemudian menggeser cara pandang, cara budaya masyarakat kita, utamanya pada ruang lingkup pendidikan kita. Jadi mindset dan kultur kita memang harus digeser. Dan siapa yang memulai? Saya percaya tentu dimulai dari panjenengan Mas Kasih, para pengawas. Pada saat melakukan kegiatan munaf dan seterusnya, mulailah kemudian kita pantik cara berpikir guru kita, sivitas akademik kita, masyarakat kita untuk mulai bergeser. Ini kita sudah nggak kayak dulu lagi gitu.
ini tuntutan zaman. Kalau kemudian kita nggak mengikuti ya sekali lagi, justru akan kita tertinggal tidak akan bisa mengontrol anak-anak kita, Iya. karena kita bisa ditipu oleh anak-anak kita, itu kan? Karena kita mungkin nggak tahu persoalan yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita kemudian hadir di dunia mereka, kita tahu sedikit banyak tentang persoalan dunia maya, tentang perkembangan percepatan era disrupsi ini, maka kita bisa mengawal nih, bisa menjadi guidance yang baik untuk anak-anak kita, termasuk anak didik kita. Keniscayaan lah, guru harus belajar itu. Betul, menyesuaikan adaptasi. Kalau tidak belajar ya nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Betul. Ya, Pak Ahmed. Mungkin ini pernyataan terakhir untuk Mas PLT ini. Apa kira-kira Pak harapan dari podcast ini Pak ke depannya? Saya tentu berharap pada semua jajaran yang ada di seksi Penma, tentunya turunannya, organiknya, dari pengawas, kepala madrasah, ini hari kan akan kita launching. Maka kemudian jangan sungkan nih, ini rumah kantor Kementerian Agama ini menjadi rumah kita bersama. Jadi podcast ini nanti ke depan tentu akan kita tempatkan di tempat yang strategis yang semuanya bisa mengakses. Jadi bukan menjadi hal yang menakutkan bagi madrasah, bagi pengawas, kepala madrasah, guru, siswa yang ada di Kabupaten Demak ini untuk kemudian bisa nimbrung di acara podcast kita. Jadi hari ini tentu harapan saya podcast ini menjadi afirmasi kepada kita bersama. Kalau kemudian kantor ini itu bukan kantor yang tertutup, gitu kan, eksklusif, tetapi kemudian justru kantor ini adalah milik kita bersama, semuanya bisa mengakses itu loh. Toh saya yakin ketika pola itu kita lakukan, kita kembangkan, saya yakin betul ini nggak kemudian terus adab Jawa kita itu hilang, itu kan enggak. Jadi nggak perlu harus dibuat dengan suasana yang angker, itu kan nggak perlu. Jadi harapannya besok kemudian yuk kita publikasikan, kita diseminasikan, kita infokan. Kita sudah punya podcast nih. Kalau pengen apa program atau narasi tentang pembelajaran yang pengen segera sampai, ya kan, ke seluruh siswa yang ada di Demak, nggak perlu datang nih ke lokasi, cukup bisa di podcast. Itu kan nyaman. Itulah harapan besar kita. Podcast ini menjadi ajang media untuk melakukan diseminasi yang terbaik di dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Demak. Betul sekali Pak Mas PLT bahwa memang podcast ini nanti ketika akan berlanjut, nah itu nanti memang warga madrasah di Demak beri kesempatan Pak untuk tampil di sini. Sebetulnya Demak ini sebetulnya potensi banyak prestasi Pak sebetulnya. Banyak guru-guru yang sering mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk kompetisi di tingkat nasional. Bahkan kalau perlu begini, tahap awal ini menurut saya guru-guru kita yang pernah berprestasi di tingkat nasional atau internasional langsung aja dijadwal. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Jadi mereka punya ruang untuk menyampaikan apa yang pernah mereka raih. Pengalaman gitu Pak ya. Dan dari situ kemudian kita bisa paksa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita buatkan surat menurut saya. Bagaimana kemudian semua warga Kementerian Agama Kabupaten Demak, ya kan, pada saat ada info tayang podcast wajib menurut saya untuk kemudian bisa mengikuti. Wajib untuk bisa mengikuti. Apakah itu secara live, ya kan, pakai layar besar di madrasah, itu saya pikir cukup efektif. Kalau misal 1 minggu terlalu pendek, oke lah 2 minggu gitu kan. Dari situ kemudian kita akan punya follower yang banyak, ya kan. Ya kalau istilah bahasa anak-anak sekarang itu tonton, like, and subscribe. Udah gitu aja. Jadi itulah minimal keniscayaan yang harus kita tumbuhkan, karena dari situ kemudian semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang komen, maka otomatis akan mengundang yang lain. Dan kalau kita bisa menguasai dunia maya, maka di situ kita akan menguasai percaturan global, kan tentu. Dan dimulai dari situ, dijadwal aja, misal minggu keberapa Pak pengawas ini, ya sudah gitu, rutin termasuk itu aja ini dulu. Tampilan ini juga pengawas teladan. Itu kan saya tahu ini Pak Khalil ya. Makanya kemudian besok kan perlu ini. Dan saya yakin di luar Jawa sana, di luar sana loh pokoknya, itu pasti juga ingin menunggu dong kiat Pak Hamid. Ini gimana toh bisa jadi teladan? Oh ini gimana toh guru ini bisa teladan? Dan prinsipnya ya jangan pelit berbagi kan. Itu aja. Nanti kita jadwalkan karena kita hampir Mas PLT setiap tahun kita itu ada guru kita yang masuk nominasi di tingkat pusat. Dan nanti kita akan jadwalkan biar nanti guru-guru yang lain itu mendengar. Dan kelihatannya juga kami ada revisi anggaran untuk
penguatan pendidikan tenaga kependidikan. Kami nanti akan undang teman-teman yang pernah juara-juara itu, kemudian kami undang dari masing-masing guru yang dipilih oleh pengawas, yang merupakan guru terbaik versi pengawas. Nanti kita undang, kemudian teman-teman yang juara itu bisa diseminasi, ya. Nah, sehingga nanti kita itu juara tidak terputus. Nah, kita punya kader terus, kita ada keluarga, kita tampilkan di sana. Juga nanti kita jadwalkan di podcast. Siap. Baik sekali Pak, memang adanya broadcast ini itu bisa bermanfaat untuk promosi Pak ya. Betul. Promosi madrasah di Demak. Juga membangun branding Pak. Karena setiap orang sekarang pegangnya kan HP Pak. Ya, kalau nanti channel ini masuk di YouTube kan mudah sekali untuk melihatnya itu. Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara inti pada siang hari ini, yaitu launching podcast seksi pendidikan madrasah. Untuk itu mohon yang terhormat kepada Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Bapak Haji Muhammad Afif Mundir SAG MSI, untuk meresmikan launching podcast kasih pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Untuk itu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hamid, Mas Kasih Penma, dan semua jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak yang saat ini bisa ikut menyaksikan secara langsung. Puji syukur tentu patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini menjadi bagian dari tonggak sejarah bagaimana ternyata kita itu menjadi bagian dari peradaban yang tidak mau ketinggalan. Kita tidak ketinggalan ini dengan arus perkembangan era disrupsi ini, dan ternyata hari ini melalui seksi Penma kita akan mengukir sebuah sejarah. Karena apa yang kita lakukan hari ini pasti itu adalah sejarah bagi anak cucu kita. Dan hari ini kita sudah mengukir sejarah itu, dan saya yakin ini adalah bagian dari kita mengukir sejarah yang terbaik untuk anak cucu kita. Maka kemudian saya berharap podcast ini adalah bagian media terbaik bagi kita untuk kita mengukir sejarah, memahat relief kehidupan yang baik, yang itu kemudian bisa menjadi warisan yang dibaca, dilihat, bahkan dirasa oleh generasi setelah kita. Oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini saya tentu berharap support dan dukungan dari semua elemen yang ada di lingkungan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Demak. Cintailah apa yang ada di tempat kita, karena dari cinta itulah kita akan mampu mendiseminasikan mercusuar peradaban dari Kementerian Agama Kabupaten Demak. Saya percaya kita semua bangga dengan Kementerian Agama, kalau tidak kita tentu tidak ada. Oleh karenanya yuk kita mulai podcast ini, tonggak sekali lagi, tonggak sejarah peradaban yang diawali dari seksi pendidikan madrasah. Sekali lagi terima kasih kepada semua elemen yang ada. Oleh karenanya nanti semua seksi yang lain juga bisa memanfaatkan ya kan, penjadwalan secara baik, dikoordinir dengan baik. Jangan kemudian ini menjadi hangat-hangat kuku ya kan? Karena kami yang sudah ada, yang sudah terbukti itu juga butuh pengawasan yang luar biasa. Penjadwalan itu sampai kemudian pimpinan itu ngontrol bulan ini jatahnya bidang apa, dan kemudian kalau sudah selesai harus dilaporkan, ditunggu, kalau belum ada foto, captionnya belum jelas, itu berarti belum jalan, sampai ditunggu. Itu bagian dari cara kita mengawal. Maka nanti juga tidak beda jauh Pak Asi, Pak Hamid, ya berarti kalau sudah dijadwalkan tidak ada alasan nih bagi kita kemudian untuk tidak mengisi podcast ini, karena sekali lagi ini ruang kita, ini tempat kita, dan inilah cara kita membangun peradaban dari Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk Indonesia. Maka pada kesempatan siang hari ini, atas seizin panjenengan sedoyo ya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Demak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast yang digagas oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak pada hari ini resmi kita launching, dan untuk bisa dimanfaatkan semuanya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Demak. Terima kasih, kula kinten mekaten Pak Hamid dan Pak Kasih. Tur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Podcast kasih pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak
sudah diresmikan oleh Mas PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Semoga media ini menjadi media informasi yang bermanfaat. Amin. Amin. Khususnya berkaitan dengan informasi kemadrasahan dan para guru dan para pengawas, sehingga ini membangun sebuah opini yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan madrasah di Kabupaten Demak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas PLT. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan saya selalu doakan mudah-mudahan PLT kelasan di sini. Dan akhirnya mari acara launching pada siang ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Kamu tadi Pak. Cek aku. Jos ki ngomong. Enak.